Perkembangan bisnis makanan, khususnya roti di Indonesia, terus mengalami pertumbuhan baik dalam skala usaha kecil, menengah, maupun besar. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk adalah salah satu usaha yang memainkan perannya dalam industri bakery mass production dengan merek produk sari roti. Persaingan yang semakin ketat membuat PT Nippon Indosari Korpindo Tbk harus dapat menjaga pelayanan yang sesuai standar. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi dalam meningkatkan kinerja hawker yang efektif, serta strategi pemasaran dan distribusi yang efisien, sehingga akan membuat perusahaan sari roti dapat menjaga kepuasan pelanggan, daya saing produk, serta keberlangsungan hidup perusahaan. Di tengah landscape persaingan perusahaan roti lainnya, maka salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah menjaga loyalitas konsumen. Untuk menciptakan strategi-strategi tersebut, maka diperlukan riset dan juga analisis yang mendalam terkait dengan potensi yang dapat dimanfaatkan dari perusahaan sari roti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada timur, ada selatan, Ada barat dan juga utara. Salam hangat kami ucapkan untuk para audiens semua. Di sini saya ada Chandra Puspita, saya Kristina, saya Kartika. kami dari tim Sarjana Universitas Gajah Surakarta. Inilah gagasan kami. Berdasarkan 3 case yang telah diberikan, maka permasalahan utama yang kami simpulkan yaitu bagaimana cara meningkatkan laba PT Nippon Indosari Korpindo Tbk dengan menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan serta meningkatkan kinerja hawker. Berdasarkan permasalahan utama tersebut, terdapat 2 solusi yang ditawarkan yaitu increase revenue dan decrease cost. Kemudian terdapat 5 fokus solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan pada case ini. Yang pertama yaitu meningkatkan loyalitas dari hawker, yang kedua meningkatkan keterampilan selling hawker, yang ketiga cara menarik konsumen baru dengan varian produk terbaru, yang keempat meningkatkan loyalitas konsumen lama, dan yang terakhir membuat saluran distribusi produk yang efektif dan juga efisien. Berdasarkan analisis spesial yang kami lakukan, yaitu pada bidang politik, terdapat pengaruh politik pada Bursa Efek Indonesia. Pada bidang ekonomi, terdapat pelemahan nilai tukar rupiah. Pada bidang sosial, terdapat peningkatan jumlah penduduk di Indonesia sehingga berpengaruh pada kebutuhan pangan, dan juga peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang menyadari pentingnya gaya hidup sehat dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Kemudian dari sisi teknologi, semakin berkembangnya teknologi baik itu dari sisi produksi maupun pemasaran. Dari sisi legal, yaitu pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan PSBB selama COVID. Kemudian dari segi environment, itu terdapat strategi untuk menghindari timbulnya pencemaran industri melalui pengurangan timbulan limbah. Kami juga menjalankan analisis Porter 5 Forces. Kami menggambarkan 5 faktor sebagai analisis terhadap lingkungan luar yang kompetitif terhadap pemasaran produk. Faktor supplier power, trade of new entry, dan competitive rivalry memiliki resiko yang tinggi sehingga memerlukan mitigasi lebih lanjut. Sedangkan faktor buyer power dan trade of substitution memiliki level yang rendah. Berikut adalah hasil analisis SWOT yang telah kami lakukan meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Berdasarkan ketiga hasil analisis tersebut, terdapat 8 solusi yang kami usulkan yakni sebagai berikut ini. Turnover yang terjadi di perusahaan tidak terjadi begitu saja. Pasti terdapat beberapa alasan dari para hawker ini memutuskan hal tersebut. Faktor yang paling krusial di sini adalah penurunan motivasi para hawker untuk bekerja. Kami memberikan jalan keluar melalui motivation training. Lewat motivation training ini, perusahaan mampu mengangkat kembali budaya perusahaan. Dengan itu diharapkan karyawan mampu memperkuat komitmennya pada perusahaan. Karyawan yang sudah termotivasi tentu akan lebih senang melakukan pekerjaan, sehingga pekerjaan pun akan terasa lebih mudah. Selanjutnya yaitu mentoring. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam meningkatkan jumlah penjualan dari hawker adalah dengan melakukan mentoring. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Morel tahun 2007, menyatakan bahwa orang yang bekerja dengan memiliki mentor mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, lebih sering dipromosikan, memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi, dan memiliki komitmen yang lebih kuat. Dengan penerapan program knowledge sharing dan transfer, dapat digunakan oleh PT Nippon Indosari Korpindo Tbk untuk mendukung kegiatan bisnis di dalam perusahaan. Di antaranya yaitu melakukan pengarahan terhadap hawker, kemudian penjelasan terhadap target omset yang ditetapkan, pertemuan secara berkala, mengevaluasi kerja, berbagi wawasan, dan mengembangkan keterampilan karyawan.
Rebate pendapatan diberikan kepada hawker yang berhasil menjual lebih dari target dengan nominal berdasarkan persentase dari akumulasi pendapatan tiap bulannya dengan kriteria yang telah disepakati bersama, misalnya sebagai berikut. Pemberian tambahan pendapatan berkontribusi meningkatkan kesejahteraan hawkers dan tingkat turnover dapat ditekan. Promo merupakan strategi promosi tercepat untuk menggait hati konsumen. Promo bundling dan kemitraan ini mampu menyasar kepada dua target utama, yaitu konsumen akhir dan toko retail. Dengan promo bundling, Sari Roti mampu menjualkan produk terbaru, produk non-populer dengan produk populer. Konsumen tentu tidak akan keberatan untuk membeli sedikit lebih mahal untuk mendapatkan dua jenis roti yang berbeda, sedangkan Sari Roti akan mendapat lebih banyak laba dalam satu kali pembayaran. Dengan promo kemitraan, para calon distributor akan lebih tergugah untuk membangun kemitraan karena mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Sari Roti tentu akan memperluas jangkauan penjualannya lewat perluasan saluran distributor ini. Dilansir dari hybrid.co.id, lebih dari 13.000 aplikasi terunduh setiap menitnya sepanjang tahun 2021. Di sisi lain, Indonesia menempati urutan teratas penggunaan mobile sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut, kami mengusulkan aplikasi Sari Roti sebagai platform niaga dari Sari Roti. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur menarik seperti membership, pemesanan produk, pemetaan hawker dan konsumen berdasarkan wilayah, pembayaran, serta berbagai promo menarik. Dalam fitur membership, setiap data konsumen akan dihimpun dalam big data untuk selanjutnya diidentifikasi titik-titik penetapan rute distribusi terbaik. Dalam menu pemesanan, konsumen dapat memesan melalui menu delivery order maupun on the spot. Pemesan dapat mengetahui estimasi tiba dan setiap pembelian sebesar 30.000, maka akan mendapatkan reward 100 poin yang dapat ditukarkan dengan promo-promo menarik. Dalam menu pembayaran, setiap konsumen dapat menghubungkan dengan e-wallet maupun tunai. Peningkatan engagement rate dapat dilakukan dengan membuat giveaway dan kuis teka-teki secara berkala di akun media sosial Sari Roti. Giveaway dapat dilakukan 1-2 kali setiap bulannya dengan hadiah berupa paket produk, merchandise Sari Roti maupun voucher potongan harga. Kuis berupa teka-teki silang berkaitan dengan produk, layanan, aplikasi maupun promo yang sedang hype setiap minggunya, di mana setiap peserta yang dapat mengisi dengan tepat mendapatkan hadiah menarik. Selanjutnya yaitu meminimalisir kerusakan produk dan meminimalisir biaya transportasi melalui penentuan rute distribusi dengan pendekatan Fisher Routing Problem melalui algoritma Near-Snake-Bone, di mana rutenya yaitu berawal dari gudang, kemudian mencari lokasi pelanggan yang belum dikunjungi yang memiliki jarak terpendek dari gudang sebagai lokasi pertama. Selanjutnya ke lokasi lain yang memiliki jarak terdekat dari lokasi yang terpilih sebelumnya dan jumlah pengiriman tidak melebihi kapasitas kendaraan. Apabila ada lokasi yang terpilih sebagai lokasi berikutnya dan terdapat sisa kapasitas kendaraan, maka kembali ke langkah 2. Namun bila kendaraan tidak memiliki sisa kapasitas, maka kembali ke langkah 1. Bila tidak ada lokasi yang terpilih karena jumlah pengiriman melebihi kapasitas kendaraan, maka kembali ke langkah 1. Bila semua pelanggan telah dikunjungi tepat 1 kali, maka algoritma berakhir. Kuliner tradisional akhir-akhir ini kembali menjadi primadona di kalangan masyarakat. Fenomena ini mampu menjadi peluang bagi Sari Roti untuk memperluas pasar guna meningkatkan jumlah konsumennya. Kue sifon dawet ini mampu membawa rasa menyegarkan dawet ke roti yang lembut. Adanya inovasi ini tentu akan menarik konsumen. Diiringi dengan rasanya yang enak membuat konsumen melakukan pembelian berulang. Produk ini pun tertuju pada para penikmat makanan fungsional dengan kandungan serat, mineral, dan vitamin dari campuran pandan, santan, dan gula merah yang mengkarakteristikkan produk ini. Kemudian pada tahap implementasi yang pertama yaitu marketing channel. Di sini kami menggunakan marketing channel dengan tujuan untuk menjangkau pelanggan potensial yang belum bisa mengakses produk dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan calon konsumen sesuai dengan bagian yang kami tampilkan. Selanjutnya, Key Performance Indicator. KPI digunakan untuk menentukan objektif terukur, melihat tren, dan mendukung pengambilan keputusan. Berikut adalah tabel target KPI yang telah kami susun berdasarkan solusi yang telah kami berikan. Berikut adalah grafik cash flow dari setiap solusi yang kami usulkan. Dilihat dari grafik tersebut, pendapatan yang diterima Sari Roti selalu mengalami kenaikan, yang menunjukkan bahwa solusi yang kami berikan dapat meningkatkan laba perusahaan. Sekian pemaparan solusi yang dapat kami berikan. Kami harap Sari Roti dapat menjadi perusahaan roti nomor 1 di Indonesia. Pagi-pagi minum kopi, Tak lupa makan Sari Roti. Selesai sudah presentasi ini, semoga berkenan di hati. Jangan lewatkan momen rekreasi bersama Sari Roti.